Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala habibina wa qudwatina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin sekalian, Bapak Ibu dan juga jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengawali kajian kita pada malam hari ini, pertama sekali saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan karunia kenikmatan kepada kita semua. Mudah-mudahan syukur kita menjadi pengundang datangnya berbagai kenikmatan Allah yang lainnya kepada kita. Dan saya berdoa mudah-mudahan majelis ilmu kita malam hari ini diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian, malam hari ini kita akan membahas biografi seorang sahabat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al-Arqam ibnu Abil Arqam. Sahabat yang mulia ini tidak banyak ditulis biografinya, sirahnya, sehingga untuk mengkaji biografi sahabat Nabi yang mulia ini itu harus merujuk kepada kitab-kitab induk, kitab-kitab sirah, kitab-kitab sejarah. Sahabat Nabi yang mulia ini sangat besar perannya di dalam dakwah, tetapi peran yang besar ini tidak kemudian membuat sosok sahabat Nabi yang mulia ini dikenal di kalangan kaum muslimin. Jadi berbeda kalau kita membaca biografinya Abu Bakar As-Siddiq, akan sangat banyak sekali para ulama menulis biografi Abu Bakar As-Siddiq, banyak sekali, tebal bukunya itu. Kemudian kita mengkaji sahabat Umar ibn Khattab, apalagi sangat lengkap. Kemudian tatkala kita mengkaji biografi sahabat Utsman bin Affan, kemudian Ali ibnu Abi Thalib radhiyallahu taala anhum, sangat lengkap. Tapi kenapa ketika berbicara sosok Al-Arqam ibnu Abil Arqam banyak yang tidak mengenalnya? Saya mau tanya hadirin sekalian, ada yang pernah membaca biografi atau sirah Al-Arqam ibnu Abil Arqam? Ada yang pernah? Ibu-ibu pernah baca? Ada yang mengenal sosok Al-Arqam ibnu Abil Arqam? Gak banyak mengenal. Padahal perannya sangat besar sekali. Apa di antara peran yang besar itu? Ketika Nabi yang mulia memilih rumah Al-Arqam ibnu Abil Arqam sebagai tempat untuk membina para sahabat yang pertama-tama masuk Islam di Mekah. Rumah sahabat Nabi yang mulia ini dijadikan base camp, dijadikan tempat untuk berdakwah, untuk mentarbiyah para sahabatnya yang masuk Islam di awal-awal. Sehingga Nabi mentarbiyah para sahabat kurang lebih 40 orang
sahabat yang ditarbiyah di rumah Al-Arqam Ibnu Abil Arqam yang semuanya kadar intinya. Itu aman, tidak ada gangguan dari orang-orang Quraisy. Ini luar biasa. Peran Al-Arqam Ibnu Abil Arqam. Maka sosok Al-Arqam merupakan salah satu orang penting dalam proses pergerakan dakwah. Namun sahabat yang mulia ini tidak memerlukan sebuah ketenaran. Perannya sangat penting, namun tidak mengharapkan pujian. Seorang penyokong utama sebuah keberhasilan dakwah, tapi Pak, biografi hidupnya tidak banyak diketahui banyak orang karena memang sejarah tidak mencatatnya. Sungguh ini sebuah kerja besar yang ikhlas, yang hanya Allah Subhanahu wa taala yang Dia tuju saja. Enggak apa-apa, tidak terkenal di bumi tapi di langit terkenal. Baik, mari kita kaji siapakah sahabat Nabi yang mulia ini, apa keutamaannya sehingga rumah yang dijadikan tempat mentarbiyah para sahabat dikenal dengan Darul Arqam atau Darul Islam, tempat pertama kali Nabi mentarbiyah para sahabat. Hadirin sekalian, sebelum kita mengenal tentang sosok Al-Arqam Ibnu Abil Arqam, perlu kita ketahui bahwasannya rumah beliau yang kemudian dikenal dengan Darul Arqam adalah markas tarbiyah, ya, markas tarbiyah pertama kali dalam Islam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajar dan membina para sahabatnya yang pertama-tama masuk Islam di tempat ini. Jadi Darul Arqam itu terletak di atas Bukit Sofa dan terpencil dari pengintaian orang-orang Quraisy. Bukit Sofa, Pak, dahulu lumayan jauh jaraknya itu. Bukit Sofa, di sanalah rumahnya, letak rumah sahabat Al-Arqam Ibnu Abil Arqam. Mari kita kenali sahabat yang mulia ini. Tidak banyak para ulama mencatat biografinya, maka sebatas yang kita dapatkan dari para ulama, dari para sahabat, maka itu yang kita sampaikan. Tetapi yang penting dari mengkaji sosok Al-Arqam ini, mari kita gali ibrahnya. Ibrahnya apa sih yang bisa kita ambil pelajaran, yang bisa kita teladani, yang bisa kita contoh dari sosok Al-Arqam Ibnu Abil Arqam? Hadirin sekalian, kenapa kemudian sahabat Nabi yang mulia ini disebut dengan Al-Arqam Ibnu Abil Arqam? Apa itu artinya? Al-Arqam Ibnu Abil Arqam, apa artinya? Al-Arqam anak bapaknya Arqam. Kenapa? Karena memang tidak diketahui ini siapa orang tuanya, siapa nama ayahnya, nggak diketahui. Makanya Arqam putra bapaknya Arqam. Kalau sahabat yang lain jelas, iya, Umar ibnul Khattab, Utsman ibnu Affan, Ali ibn Abi Thalib, Sa'ad ibn Abi Waqqas, dan lain-lain. Al-Arqam ini nggak diketahui, makanya para ulama menyebutnya Al-Arqam Ibnu Abil Arqam. Arqam anak bapaknya Arqam. Siapa beliau? Beliau adalah Abu Abdillah Al-Arqam Ibnu Abil Arqam.
yang lahir, ya, lahirnya beliau itu pada 673 Masehi. Ini kata para ulama sejarah. Usia beliau itu, saudaraku, ketika masuk Islam sangat muda sekali, Pak. Ketika Al-Arqam masuk Islam itu usia beliau 16 tahun. Dengan Nabi usianya beda 24 tahun. Ini selisih usianya. Jadi masih remaja sekali Al-Arqam itu. Al-Arqam ini seorang pedagang, seorang pengusaha, dan asli tinggal di Mekah dari kabilah Bani Makhzum. Al-Arqam masuk Islam lewat dakwahnya Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa? Karena Abu Bakar ini seorang pedagang. Abu Bakar masuk Islam itu ketika Nabi mendakwahi beliau di awal-awal. Yang pertama masuk Islam itu kan orang rumah Khadijah binti Khuwailid. Itu yang menerima dakwah Nabi. Yang kedua siapa? Zaid ibnul Harithah. Yang ketiga siapa? Ali ibnu Abi Thalib. Ini yang masuk Islam orang rumah, tentu putri Nabi Islam, hanya masih anak-anak waktu itu. Masuk Islam mereka. Nah, orang luar rumah yang pertama kali menerima dakwahnya Nabi siapa? Abu Bakar. Dan Abu Bakar itu tidak jauh beda usia dengan Nabi. Abu Bakar dengan Nabi tidak jauh beda. Beda sekitar 2 tahunan usianya, tuaan Nabi itu. Dan memang sahabat. Sosok Abu Bakar ini seorang saudagar, seorang pedagang yang dikenal. Maka Nabi ketika menyampaikan dakwah kepada Abu Bakar mudah menerima Abu Bakar, karena Abu Bakar sudah sangat mengenal sosok Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Arqam ibnu Abil Arqam itu, Pak, rekannya. Masya Allah, afan ya. Syukran. Kebalik. Tes. Jelas ya, Bu? Lebih jelas ya? Oh, dari awal diulang lagi dong. Tadi gak jelas tadi. Tes, jelas tidak? Segini, Pak? Ini jelas tidak, Pak? Kurang jauh. Gini, Pak? Gak enak lihat ya. Jelas tidak, Bu? Jelas begini ya? Iya. Kalau tidak jelas, beritahu Bu ya, nanti saya sejam bicara nggak jelas, waduh gawat nanti. Jelas tidak? Lebih jelas ya? Taib. Tes. Ini ya, cukup segini ya? Oke. Ya. Lanjut, Bu. Sampai di mana tadi? Ya, bingung kan? Karena nggak jelas tadi kan? Oke, kita lanjutkan. Jadi Al-Arqam ibnu Abil Arqam itu sahabat dekatnya Abu Bakar, rekan bisnisnya. Makanya mudah Abu Bakar mendakwahi Al-Arqam ibnu Abil Arqam. Sama-sama pedagang, Pak. Dahulu Abu Bakar menerima dakwah Nabi juga mudah karena sudah saling mengenal. Itu pentingnya kita mendakwahi orang yang kita kenal dekat dan dipastikan orang itu mudah menerima gitu. Mulai dakwah dari yang seperti itu. Rasul mendakwahi Abu Bakar, maka Abu Bakar masuk Islam. Dan Abu Bakar itu ketika masuk Islam tidak tinggal diam. Abu Bakar langsung berdakwah. Beliau ajak para sahabatnya juga.
Hari itu masuk Islam, hari itu juga Abu Bakar berdakwah ngajak orang itu. Maka Islamlah Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, ya, dan lain-lain. Ini semua para pedagang. Orang-orang yang Islam di tangan Abu Bakar ini, Pak, semuanya termasuk yang dijamin masuk surga. 10 sahabat yang dijamin masuk surga radhiyallahu ta'ala anhum. Jadi Al-Arqam masuk Islam lewat dakwahnya Abu Bakar As-Siddiq. Ketika masuk Islam, Al-Arqam usianya berapa? 16 tahun, masih remaja. Ini pelajaran dari saudaraku. Jadi Nabi yang mulia itu di awal-awal dakwah, yang menerima dakwah Nabi itu bukan orang tua, bukan, Pak. Sedikit orang tuanya, bisa dihitung jari. Kebanyakan anak-anak muda yang usianya berkisar, ada yang 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, sedikit, Pak, yang usianya di atas 30 tahun, sedikit. Kebanyakan mereka para pemuda. Ali bin Abi Thalib masuk Islam usia 10 tahun. Utsman 20 tahun lebih. Umar 28. Abu Bakar 38. Ya, selebihnya anak-anak muda semua, termasuk Al-Arqam Ibnu Abil Arqam, itu para pemuda. Maka penting sekali kita memberikan tarbiyah kepada para pemuda. Jadi orang-orang muda, Pak, anak muda itu enggak banyak pertimbangan kalau masuk Islam waktu itu. Makanya dakwah kepada anak muda itu mudah diterima gitu. Ya, karena mereka enggak punya kepentingan. Kalau para pejabat, orang-orang yang punya pangkat jabatan, agak berat menerima al-haq walaupun mereka tahu. Nah, Al-Arqam Ibnu Abil Arqam itu remaja yang masuk Islam di tangan Abu Bakar. Al-Arqam ikut hijrah bersama Nabi yang mulia ke Madinah. Ikut hijrah Al-Arqam ini. Nah, jadi Al-Arqam itu tidak banyak diketahui biografinya. Sudah cuma segitu, Pak. Entah para ulama lupa atau bagaimana, yang jelas memang tidak ada sedetail Abu Bakar, sedetail Umar, enggak ada. Nah, ini yang membuat para ulama kesulitan menggali sosok Al-Arqam Ibnu Abil Arqam. Maka lebih banyak mereka menggali ibrah pelajarannya. Baik, kita akan bahas Al-Arqam ini, saudaraku. Peran besar dalam Islam adalah ketika Al-Arqam Ibnu Abil Arqam mewakafkan rumahnya untuk kepentingan dakwah. Bagaimana Nabi yang mulia memilih rumah Al-Arqam Ibnu Abil Arqam untuk dijadikan pusat tarbiyah? Bagaimana awalnya itu? Kenapa rumah Al-Arqam yang dipilih? Jamaah sekalian, pada tahun keempat dari nubuah ba'dal bi'tsah, ini awal-awal dakwah jahriyah. Kan Nabi itu berdakwah 3 tahun itu secara sirriyah, secara sembunyi-sembunyi. Kemudian baru tahun keempat dari kenabian jahriyah, terang-terangan. Nah, kenapa Nabi kemudian memilih rumah Al-Arqam Ibnu Abil Arqam sebagai pusat tarbiyah untuk membina para sahabat di awal-awal itu, mengajarkan Islam kepada mereka? Saat itu para sahabat sedang berkumpul di sebuah tempat di Mekah yang jauh dari Mekah, agak ke pedalaman. Untuk apa? Untuk mendirikan sholat. Tidak mudah. Mereka untuk mendirikan sholat harus mencari tempat yang tidak diketahui oleh orang-orang Quraisy. Suatu hari orang-orang Quraisy, orang-orang kafir, mengetahui hal ini. Maka mereka marah. Maka para sahabat yang di sana waktu itu ada Sa'ad bin Abi Waqqas yang tadi masuk Islam lewat dakwahnya Abu Bakar As-Siddiq. Maka mereka ada baku hantam setelah saling mencaci maki, menghina, sampai kemudian
Sa'ad bin Abi Waqqas menikam salah seorang dari mereka, orang-orang Quraisy, sampai tertumpah darahnya. Inilah pertumpahan darah yang pertama kali terjadi dalam sejarah Islam. Setelah sebelumnya para sahabat disiksa, diintimidasi, dizalimi, maka Sa'ad tidak bisa diam, maka ditikam oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Maka ketika Nabi melihat kondisi seperti ini, segera Nabi bermusyawarah, minta pendapat bagaimana nih, sehingga diusulkan Al-Arqam Ibnu Abil Arqam rumahnya dijadikan sebagai markas gitu. Al-Arqam Ibnu Abil Arqam dengan mudah beliau berikan saja tuh rumahnya itu untuk markas dakwah. Bahkan keluar dari lisan Al-Arqam Ibnu Abil Arqam bahwa dia mewakafkan rumahnya itu untuk kepentingan dakwah. Terbayang tidak pahala yang ngalir kepada Al-Arqam Ibnu Abil Arqam? Allahu Akbar. Karena yang keluar dari rumah itu, dari madrasah itu, para sahabat yang nantinya akan memenuhi bumi dengan keadilan seperti Rasulullah. Para sahabat yang inti, Pak. Ya. Nah, di rumah inilah proses talaqi berlanjut. Jadi para sahabat Nabi yang mulia itu mendengarkan wahyu yang turun, mendengarkan pelajaran dari Nabi gitu. Ya. Hampir 3 tahun Nabi yang mulia mengajar di rumah Al-Arqam Ibnu Abil Arqam. Yang terakhir itu Umar bin Khattab. Ya, kenapa Umar yang terakhir? Iya, karena setelah Umar masuk Islam, kata Umar, ya Rasulullah, nahnu alal haq. Ya Rasul, bukankah kita berada di atas al-haq? Ngapain sembunyi-sembunyi? Kata Umar, sudah terang-terangan saja. Jadi dengan masuknya Umar ke rumah Al-Arqam Ibnu Abil Arqam beberapa saat, maka kemudian dakwah terang-terangan. Jadi terbuka, sahabat itu berani mendakwahkan Islam di Mekah itu. Tetapi peran rumah ini tidak bisa dianggap enteng, Pak. Enggak bisa. Karena nanti akan muncul sosok manusia-manusia sebagaimana saya sebutkan di awal pertemuan kita. Para sahabat Nabi itu generasi yang terbaik dari umat ini, khairu ummah, di mana Allah ridho kepada mereka, surga tempat kembalinya. Sehingga ada kalimat yang menarik dari Sayyid Qutb, kata beliau, para sahabat Nabi itu mereka generasi yang terbaik yang berkumpul dalam diri mereka itu konsep langit dan realitas bumi. Mereka lah manusia-manusia terbaik yang belum pernah ada sebelumnya dan tidak akan pernah ada lagi setelahnya, di mana Allah memilih mereka menjadi pendamping nabinya sebaik-baik manusia sallallahu alaihi wasallam. Maka di markas inilah, di Darul Arqam ini, sahabat itu melaporkan dakwah, Pak. Bagaimana dakwah, perkembangan dakwah seperti apa gitu ya. Nabi juga mengajarkan para sahabat. Sahabat melihat bagaimana wahyu turun. Itulah aktivitas Nabi di rumah Al-Arqam Ibnu Abil Arqam gitu. Mari kita kaji, apa sih yang diajarkan Nabi di rumah Al-Arqam Ibnu Abil Arqam? Apa saja yang diajarkan Nabi gitu? Bagaimana kurikulumnya? Sehingga muncul manusia-manusia terbaik seperti Abu Bakar As-Siddiq, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Bilal bin Rabah, Ammar bin Yasir, dan lain-lain. Ya. Para ulama menyebutkan ada 2. Kalau kita mengkaji manhaj tarbiyah di Darul Arqam, yang pertama ada manhaj nazari,
yang kedua ada manhaj amali. Manhaj nadhari itu apa? Jadi manhaj nadhari itu Pak, Nabi mengajarkan ilmu, mengajarkan keyakinan, mengajarkan ya ilmu yang bukan amal gitu. Jadi manhaj nadhari ini yang pertama, Nabi mentarbiyah para sahabat dengan akidah yang benar. At-tarbiyatu bil aqidah as-sahihah. Jadi Nabi mentarbiyah para sahabat yang pertama kali apa Pak? Diluruskan akidahnya. Diluruskan akidahnya. Yang kedua, at-tarbiyah bil akhlaqil hamidah. Nabi mentarbiyah dengan akhlak al-hamidah, di mana Nabi menjadikan tazkiyatun nufus sebagai materi utamanya Pak. Apa itu? Materi penyucian jiwa, tazkiyatun nufus. Yang ketiga, at-tarbiyatu bitarikh. Nabi mentarbiyah para sahabat dengan tarikh, dengan sejarah, dengan kisah-kisah. Bukan dongeng, dengan kisah. Hampir semua ayat Quran yang membahas tentang kisah-kisah umat terdahulu, entah kisah para nabi dan kaumnya, kisah orang-orang soleh, ya, yang mana kisah Quran ini Bu Pak, hampir sepertiga ada di dalam Al-Quran. Nah semuanya itu turun di rumah Al-Arqam ibnu Abil Arqam. Kemudian ada manhaj amali. Bagaimana Nabi mentarbiyah sahabat dengan sholat. Jadi sebelum ada sholat yang 5 waktu itu, Allah subhanahu wa ta'ala sudah memerintahkan sholat kepada muslimin, yang dikenal dengan di pagi hari 2 rakaat, di sore hari 2 rakaat. Jadi sholat di waktu pagi dan petang. Ini sebelum datang kewajiban sholat yang 5 waktu ketika Al-Isra wal Mi'raj. Kemudian at-tarbiyah bil qiyamilail, bi qiyamilail. Bagaimana Nabi mendidik para sahabat di rumah Al-Arqam ibnu Abil Arqam dengan qiyamulail. Awal-awal dakwah itu Nabi perintahkan kepada Nabi untuk mendirikan sholat malam. Kemudian yang ketiga, at-tarbiyatu bid-da'wah ilallah. Tarbiyah dengan dakwah. Jadi para sahabat diberikan beban, ya, diberikan kepada pundak mereka, ya, tugas dakwah itu, agar mereka punya semangat untuk berdakwah seperti itu. Hadirin sekalian, mari kita kaji antara manhaj nadhari dan manhaj amali. Yang paling penting Pak, yang pertama Nabi mengajarkan para sahabat yang 40 orang itu, yang menjadi sahabat inti nantinya di rumah Al-Arqam ibnu Abil Arqam. Yang pertama itu at-tarbiyatu bil aqidati sahihah, mentarbiyah para sahabat dengan akidah yang benar. Ini penting sekali Bu. Pertama kali dakwah itu dakwahkan tauhid, akidah. Dan akidah di sini apa intisarinya? At-tarbiyatu bil aqidah itu Nabi menanamkan keimanan kepada Allah dan keyakinan kepada hari akhir. Ini intisari akidah. Maka banyaknya ayat-ayat makkiyah itu diantara cirinya menceritakan tentang hari akhir, tentang akhirat. Bagaimana kemudian Nabi menanamkan keimanan kepada para sahabat, iman kepada Allah. Nabi ajarkan tauhid. Nabi kenalkan tentang kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa Allah yang menciptakan mereka, Allah yang mencukupi semua kebutuhan mereka, Allah yang mengatur semua urusan mereka, Allah yang memuliakan, Allah yang menghinakan,
Allah yang menghidupkan, yang mematikan diajarkan kepada para sahabat. Kemudian juga Nabi mengajarkan konsekuensi daripada iman kepada Allah apa? Tunduk, patuh, taat kepada Allah. Itulah tauhid. Intisarinya la ilaha illallah. Dan Nabi juga mengajarkan ya bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu mengenalkan dirinya dalam Al-Qur'an lewat nama-nama dan sifat yang dikenal dengan tauhid al-asma was sifat. Allah itu Ar-Rahman, Ar-Rahim dijelaskan oleh Nabi kepada para sahabat. Kemudian Nabi mengajarkan kepada sahabat tentang akhirat. Bagaimana manusia-manusia, ya para sahabat itu diajarkan agar menjadi manusia yang akhirat oriented, Pak. Yang akhirat orientasi hidupnya gitu. Ini iman kepada Allah, iman kepada akhir, ini intisarinya. Nabi ajarkan. Yang kedua, at-tarbiyatu bil akhlaqil hamidah. Nabi ajarkan akhlak yang mulia kepada mereka, kepada para sahabat. Akhlak. Ya. Maka ketika para sahabat diteror, diintimidasi, Nabi menyampaikan, balaslah setiap keburukan dengan kebaikan. Itu pesan Nabi. Emang tidak mudah? Tidak mudah. Maka tidak ada perintah jihad bil qital di fase Mekah, enggak ada kan? Enggak ada perintah jihad, perang itu enggak ada, Pak. Bahkan Nabi melarang. Jangan diperangi, jangan. Nabi mengajarkan akhlak kepada para sahabatnya. Dengan apa? Dengan konsep tazkiyatun nufus, penyucian jiwa. Nabi mengajarkan keikhlasan, kesabaran, Masya Allah banyak sekali itu. Sampai kemudian ketika di Mekah, Pak, tatkala Amr bin Yasir dan kedua orang tuanya yang bernama Sumayyah dan Yasir masuk Islam mereka. Sampai kepada pembesar Mekah, marah mereka, maka disiksa, diintimidasi. Sampai kemudian satu hari Sumayyah menyampaikan dan Yasir, ya Rasulullah, katanya, tolonglah kami ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Sobron ala Yasir, fa inna mau'idakumul jannah. Bersabarlah wahai keluarga Yasir, karena surga menanti kalian. Mendengar surga dan kata sabar, maka Sumayyah tidak pernah mengeluh. Sampai kemudian Sumayyah dibunuh dan syahidah pertama dalam Islam oleh Abu Jahal. Nabi ajarkan kesabaran. Yang ketiga, Nabi mengajarkan at-tarbiyatu bitarikh. Itu kurikulum dari Allah. Jangan anggap enteng at-tarbiyah bitarikh itu, sejarah itu penting sekali. Iya, sampaikan kisah umat-umat terdahulu, sampaikan kisah para nabi. Untuk apa? Untuk menghibur para sahabat. Sepertiga isi Quran itu kisah, dan kisah bukan dongeng, Bu, ya. Bu, kisah bukan dongeng. Dongeng itu fiktif, bohong, nggak pernah kejadian dongeng itu. Dan kisah itu terjadi. Maka Quran tidak mau disebut dongeng. Ketika orang-orang kafir Quraisy mendengar Nabi menyampaikan kisah umat terdahulu, mesti yang disampaikan apa? Asatirul awwalun, katanya. Ini mah dongeng umat terdahulu. Allah ancam orang-orang yang menyebutkan kisah fil Quran dengan dongeng, diancam. Maka tidak boleh kita menyebutkan kisah dalam Al-Quran itu dongeng, nggak boleh. Hukumnya haram. Karena semua kisah yang terjadi dalam Quran itu betul-betul terjadi. Yang disebutkan betul-betul terjadi. Nah, itu sebagai kurikulum, Pak, yang Allah berikan kepada nabinya ketika mentarbiyah para sahabat gitu. Sehingga tatkala sahabat Nabi yang mulia mendapatkan kesulitan, maka Nabi menyampaikan. Allah turunkan wahyu. Sebagaimana kemudian ketika Nabi yang mulia diberikan
berbagai macam ujian, maka ada kisah yang menghibur Nabi, Pak. Jadi dibandingkan dengan umat terdahulu itu nggak ada apa-apanya gitu. Yang kalian hadapi itu nggak ada apa-apanya. Dan umat terdahulu juga sama merasakan yang beriman kepada para nabinya itu penting sekali. Jadi Bapak Ibu sekalian, jangan anggap enteng Bu ya, tarbiyah dengan kisah. Semua orang senang dengan kisah, betul tidak? Halus gitu. Jadi kita bisa menyampaikan pesan lewat kisah tanpa merasa digurui orang itu, Pak. Betul tidak? Dengan sendirinya dia bisa mengambil pelajaran. Dan begitulah Quran. Ketika merubah orang-orang yang jahiliyah, di antaranya at-tarbiyah bil bitarikh. Bapak Ibu, dahulu ketika Nabi yang mulia menyebutkan bahwasannya Konstantinopel itu akan ditaklukkan. Iya. Itu Bu, setiap sahabat tuh berlomba-lomba ingin menjadi orang yang diberikan berita gembira oleh Nabi. Karena Nabi menyebutkan la tuftahanal Konstantiniyatu fala ni'mal amiruha wala ni'mal jais dalikal jais. Sungguh Konstantinopel akan ditaklukkan. Maka sebaik-baik pemimpin, pemimpinnya, dan sebaik-baik pasukan, pasukannya. Baru terwujud ditaklukkannya Konstantinopel pada abad ke-8. Bayangkan. Ketika apa? Ketika Sultan Murad merubah kurikulum. Yang diajarkan apa? Quran dan sirah. Ini penting. Quran dan sirah. Sebagaimana ungkapan Ali Zainal Abidin. Ini cucunya Ali bin Abi Thalib. Kunna nu'allam maghaziyan Nabi sallallahu alaihi wasallam kama nu'allam as-surah minal Qur'an. Kami dahulu diajarkan sirah nabawiyah, sirah Nabi, biografi Nabi, para sahabat. Kama nu'allam as-surah minal Qur'an, sebagaimana kami diajarkan surat dalam Quran, sama porsinya. Sampai kemudian Imam Az-Zuhri menyebutkan, ya, fil maghazi, fi ilmil maghazi, ilmu dunia wal akhirah. Dalam ilmu sirah itu Pak, nabawiyah itu, sirah Nabi itu ada ilmu dunia dan akhirat. Nah ini yang diyakini oleh Sultan Murad, sang pemimpin yang soleh. Maka Sultan Murad kemudian merubah kurikulum, diajarkan anak-anak hafal Quran, diajarkan tokoh-tokoh biografi Pak. Apa yang terjadi? Anaknya sendiri Sultan Muhammad itu betul luar biasa, perubahannya luar biasa gitu. Yang kemudian dikenal dengan Muhammad As-Sani atau Muhammad Al-Fatih. Maka Konstantinopel takluk di bawah kepemimpinan Sultan Muhammad Al-Fatih, yang waktu itu usianya baru 21 tahun. Dan di tangan Muhammad Al-Fatih itu apa? Mesti buku sejarah. Yang dia baca apa Bu? Biografinya Umar bin Khattab, biografinya Khalid bin Walid, biografinya Salahuddin Al-Ayyubi pendahulunya, itu yang dipegang oleh Sultan Muhammad Al-Fatih. Dan itu yang membuat dirinya itu semangat sekali untuk menjadi orang yang terbaik. Dampaknya luar biasa Pak. Sebagaimana anak-anak kita, kalau kita berikan dongeng-dongeng yang jelek, dongeng-dongeng bohong, apa yang terjadi Pak? Ya lihat sajalah. Ya, kalau yang dilihatnya SpongeBob gitu ya. Apalagi Bu? Coba lihat apa yang terjadi. Ya. Tapi kalau coba diajarkan biografi Nabi gitu ya, para sahabat beda. Sudah Isa ya? Sudah Isa ya? Baik. Kita Isa dulu ya, silakan. Mudah-mudahan nanti setelah Isya kita sambung dengan dialog Bu ya. Baik, silakan kita Isya dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.